Salam olahraga ya. Di video ini gue akan bahas tentang race ke-8 ya, dari GP Jerman Sachsenring yang ya berlangsung unbelievable. Kalau misalkan dari kalian para penonton mungkin agak sedikit terkejut ya dengan siapa yang menang ya. The King is back. Kalau misalkan menurut komentator, menurut dari para pegiat MotoGP, istilahnya pandit segala macam bilang The King is back. Setelah terakhir dia menang di Valencia 2019 dan hampir 1 tahun lebih dia nggak menang. Dan di Sachsenring dia berhasil mematahkan apa itu yang disebut dengan kutukan trouble ketika seorang pembalap kembali dari cedera. Jadi sangat bisa dihitung dengan jari lah istilahnya berapa pembalap yang setelah mengalami cedera parah dia bisa comeback untuk menang lagi dengan begitu cepat ya. Kalau misalnya kita tahu dulu ya, zamannya Duhan, zamannya Rossi cedera segala macam 2 kali, itu pun perlu butuh waktu lama, nggak secepat ini. Hanya sekitar, kalau misalkan dari dia turun race sejak bulan Maret ya, Maret hingga ke Juni ini kan istilahnya dalam tempo waktu 3-4 bulan dia sudah bisa lakukan itu. Nah, kalau misalkan gue gambarkan sedikit ya, sedikit dari jalannya race ini dari pertama, dari total 30 lap yang dicanangkan alias direncanakan dan sukses berjalan 30 lap ini, sebenarnya cuacanya berawan, nggak panas dan nggak dingin juga, alias ini cuacanya yang sejuk-sejuk aja, jadi enak istilahnya ketika lo membawa motor, feeling lo lebih dapat. Nah, 30 lap dari lap pertama sudah langsung nge-push dari awal. Sempat diikuti oleh dua Ducati ya, sempat dari Miller dan Zarco, Bagnaia di belakang. Sebelum di pertengahan race, Oliveira dengan KTM-nya masuk. Ditambah sempat juga ada serangan sedikit dari Aprilia, cuman Aprilia ya kalau gue bilang daya tahan motornya masih belum bagus, jadi istilahnya masih perlulah pengembangan yang sangat lebih lagi untuk bisa coba saingin dari baik Yamaha, Honda, KTM, segala macam Ducati. Nah inilah yang kalau gue bilang Aprilia masih belum bisa. Nah sampai di pertengahan paruh akhir race perempat sempat dicoba dipush oleh Oliveira. Nah ketika memasuki tikungan kanan ya, Mark ini kan sempat cederanya di tangan kanan ya. Dia ini tikungannya nggak high speed cornering, tapi dia istilahnya agak melebarkan ininya ya, jadi nggak terlalu nyentuh ke aspal, jadi istilahnya dia mengurangi beban di tangan kanannya dengan menambah beban di tangan kirinya. Jadi ketika dia memasuki tikungan ke kiri, dia ini lebih cepat. Nah inilah yang kalau gue bilang taktik cerdiknya dia, ketika dia memanfaatkan kelebihan yang dia punya di atas kekurangannya. Nah, Oliveira pun kalau gua baca dari hasil interviewnya dia ya setelah race, dia bilang oke, gue sempat di awal gue sempat ingin coba untuk nge-push, cuman istilahnya orang ini memang lebih cerdik istilahnya, karena gue ini ibarat gue lomba lawan tikus katanya. Gue lomba lawan tikus dan gue nggak bisa tangkap katanya, karena ya seperti yang sudah gue bilang tadi, Mark ini lebih cerdik istilahnya. Nah, ya secara singkat seperti itulah untuk gambaran race-nya ya, 30 race berjalan. Nah, sekarang kita bahas per timnya. Untuk per timnya gue mulai dulu dari mana ini? Kita mulai dari Suzuki sedikit ya. Suzuki di race ini nggak begitu kelihatan juga. Dari Mir dan Rins dari awal hingga race terakhir trouble dengan motor, nggak dapat feel-nya, dan juga karakteristik motornya ini nggak cocok karena banyak banget tikungan cepat yang selama ini menjadi kelemahan Suzuki. Suzuki ini cenderung lemah ketika menghadapi tikungan cepat. Beda cerita dengan dia memasuki tikungan pelan atau late braking. Nah, ketika dia memasuki tikungan cepat, Suzuki nggak punya akselerasi, dan inilah yang terjadi ketika motornya ini, yang pertama sekarang pengembangannya ya gitu-gitu aja, yang kedua feel-nya nggak dapat, dan yang ketiga motornya nggak cocok ya untuk Suzuki, ngedrop di sini. Lalu kedua kita bahas
Dari mana? Dari Ducati. Ya, Ducati sempat di awal race menggebrak ya. Cuman ya kembali lagi masalah ban, daya tekanan bannya sudah mulai aus, terutama dari Zarco dan Miller. Zarco dan Miller ini sebenarnya di awal sempat ngepush, cuman di akhir ya masalah ban dan nggak ada yang bisa digambarkan lagi karena Ducati pun juga nggak terlalu banyak ambil peran di sini. Jadi ya gue bilang nggak bisa terlalu banyak bahas juga untuk Ducati karena kelemahan Ducati pun dari tahun ke tahun sama. Speed corneringnya masih belum sempurna ketika mereka memiliki seorang Casey Stoner. Nah inilah yang berbeda dengan Ducati saat ini. Nah lalu kita bahas apa lagi nih? Kita bahas dari ya Yamaha lah, kita urutannya aja. Sebelum Yamaha kita ke Aprilia dulu. Nah Aprilia sebelumnya gue udah sempat bahas sedikit juga. Cuman di sini ya gue ingin memberikan gambaran sedikit apa yang harus diperbaiki oleh Aprilia ke depannya. Yang pertama daya tahan motor. Yang kedua lu harus tambah akselerasi karena dari akselerasi ketika Aprilia melibas tikungan cepat di sini kelihatan banget bahwa Espargaro ini kelabakan. Kelabakannya padahal dia baru meladeni dari Ducati dan KTM. Nah, Ducati sama KTM mungkin memang lebih bagus lah. Sedangkan Ducati ini kan ibaratnya speed corneringnya nggak begitu bagus ya, dan di sini Espargaro kewalahan. Nah inilah yang seharusnya dibenahi ke depannya adalah lu harus punya motor yang bisa akselerasi cepat. Jadi istilahnya nggak perlu menunggu 1 hingga 2 second. Lu menunggu 1 hingga 2 second, lu udah ketinggalan jauh di MotoGP. Nah lalu kita bahas yang apa, motor lainnya ada KTM ya. KTM dengan Honda di sini. Langsung secara singkat gue bahas dua tim ini ya. KTM dan Honda ini kan secara pengembangan sama. V4 dikembangkan oleh orang Spanyol pula. Ya walaupun Honda musim ini nggak dikembangkan secara penuh oleh Mark ya, cuman oleh Bradle. Cuman Mark istilahnya dia setup dikit lah istilahnya. Gue mau setup seperti ini. Nah sedangkan untuk KTM ini kan full pure dipercayakan kepada Dani Pedrosa istilahnya. Jadi kayak pure dikembangkan oleh seorang Spanyol yang seperti kita tahu rider Spanyol ini dalam mengembangkan motor ini kan apa namanya, telaten ya istilahnya, menuntut kesempurnaan dan menuntut gaya balapnya dia. Nah gaya balapnya Pedrosa ini kan cenderung kalem, cenderung stabil lah istilahnya, nggak neko-neko. Nah karena itulah yang kalau gue lihat dari KTM perkembangan terutama setelah masuk race keempat kelima mulai ada pengembangan dengan ban baru. Dengan ban baru ini Pedrosa coba setup lagi dan setupnya sekarang cukup berhasil, 2 podium berturut-turut. Kemarin menang, hari ini podium kedua. Cuman kalau misalkan tadi bukan si alien itu yang menang, yang mimpin balap, gua rasa KTM bisa balap karena stabil banget dari awal hingga terakhir. Pertama di sini Oliveira dengan Binder pun sama. Di awal race ketinggalan, di akhir dia ikut menyodok, terutama ketika dia begitu sabar dalam mengatasi tekanan dari Ducati. Kita tahu Ducati ini kalau misalkan di jalur lurus ini kan piusnya cepet banget istilahnya kalau misalkan KTM baru gigi 3, Ducati udah gigi 4 kalau di jalur lurus. Nah di sini KTM ini memiliki keunggulan di speed cornering yang tidak dimiliki oleh Ducati, dan speed cornering ini Honda pun sama memiliki speed cornering yang sama. Jadi istilahnya kalau gue bilang KTM ini sudah sangat berhasil untuk pengembangan di musim ini. Cuman yang masih kurang adalah satu, yaitu perlu konsistensi, karena lu nggak bisa hanya dengan lu menang podium besoknya ngedrop. Yang lu harus lakukan untuk menjadi juara MotoGP dengan motor KTM adalah lu harus aktif konsisten di barisan minimal podium setiap race. Nah inilah yang akan gue coba lihat ke depannya, apakah KTM bisa. Kalau secara motor gue yakin bisa, cuman kembali lagi secara rider, apakah ridernya itu bisa konsisten? Nah ini yang masih tanda tanya, karena sejauh ini yang masih bisa konsisten kan cuman Oliveira doang. Binder up and down juga. Untuk Tektroa gue nggak mau bicara banyak, 2 rider itu udah lewat masanya. Nah lalu kita bahas lagi Honda Mark, oke, dia menang, dia bawa 25 poin, naik ke posisi 10 klasmen. Nah cuman kita bahas rider lainnya, siapa?
Paul ya kembali menghadapi masalah trouble adaptasinya. Paul ini masih cukup lamban. Lalu rider lain Honda kembali menghadapi trouble. Nah, Kagami, Alex Marquez-nya rontok. Nah, istilahnya kembali Honda mulai markkan diri alias kembali oke, sekarang Mark udah balik, kenapa kita nggak coba ikutin dia aja. Dan di sini kembali lagi support Honda untuk Mark lagi 100%, nggak dibagi kepada rider lainnya. Sedangkan untuk rider lainnya masih kelimpungan yang sama. Cuman kembali apakah Mark sudah yakin 100% siap untuk ikut kejuaraan atau belum? Kalau gue bilang masih belum ya. Kenapa? Karena kembali lagi dia ini di Sachsenring memang jago. Karena apa? Sachsenring banyak tikungan ke kiri. Mark ini kan kidal, istilahnya dia lebih unggul tikungan ke kiri. Sedangkan ketika dia menghadapi tikungan ke kanan, dia masih agak suka melebar. Nah, inilah yang kalau gue bilang masih ada kelemahan alias masih belum pulih 100%. Nah, jawabannya akan kita lihat di race selanjutnya minggu depan di GP Assen Belanda. Oke, sekian dulu.